saya lebih pengen kayak Pak Ustadz menjadi Islam karena membandingkan agama lain gitu. Karena saya membaca pengajaran para nabi bukan cuma di Islam, tapi juga di Hmm. luar Islam, termasuk Hmm. di kitab Anda. Jadi Pak Ustadz udah belajar agama Hindu, agama Buddha, seperti itu. Ya, Buddha sedikit Hmm. Bang. Buddha sudah. Kalau Kristen kejadian sampai Wahyu saya baca semuanya. Oh ya. Hmm. Kenapa alasannya saya ke Islam? Nih, kita kita anggap aja dulu ya Bang ya. Dengan pikiran yang netral, independen, kosong, kita mau pilih agama nih dulu ya. Hmm. Anggaplah saya belum beragama, tapi saya mau pilih agama dan Anda juga begitu. Mari kita buka kitab Al-Qur'an, kitab dari kitab Anda juga. Yahudi, Nasrani, terus atau Kristen atau Islam. Kita pilih antara tiga ini. Mari kita bandingkan bagaimana pengajaran para nabi di Alkitab dan di Al-Qur'an. Di dalam kitab Anda, Bang, Abraham itu Abraham di Kejadian 24 nomor 52. Dia menyembah Tuhannya dengan cara dahinya ke tanah. Sujud. Habis itu Nabi Musa. Nabi Musa di Keluaran 34 nomor 8, dia menyembah Tuhannya dahinya ke tanah. Itu Nabi Musa, sujud. Habis itu Daud. Daud dengan jemaahnya menyembah Tuhannya dahinya itu ke tanah. Sujud. Lanjut ke Nabi Ezra. Ezra dalam Nehemia 8 nomor 7, Ezra menyembah Tuhannya itu dengan mengucapkan Allah Maha Besar disertai jemaah belakangnya itu amin amin dan mereka sujud dahinya ke tanah. Itu Ezra di kitab Anda. Yesus ketika dia meminta kepada Bapa dalam Matius 26 ya nomor 39, Yesus dahinya sujud ke tanah. Jadi Bang, ya, kenapa saya pilih Islam? Karena Islam ibadahnya itu diajarkan seperti yang dilakukan oleh para nabi, sujud ke tanah gitu. Dahinya ke tanah sujud. Karena itu ajaran para nabi. Nah, disitulah saya memilih apakah agama lain ada bentuknya sujud. Kristen Protestan, saya lihat, oh nggak ada sujud nih, joget-joget. Saya lihat Yahudi, dia kan baca seperti Torahnya di depan tembok ratapan. Nggak ada sujud. Di Hindu yang ada berlutut. Di Buddha nggak ada juga sujud. Tapi boleh buktikan dengan ayat bahwa dia sujud. Saya maksudnya kan tadi Pak Ustadz tadi udah Hmm. bilang Baik, dahinya. nggak Boleh apa-apa saya bang, nggak lihat. apa-apa, nggak apa-apa. Baik, saya akan inilah teman-teman ya. Demi abang nih, saya bukakan ya bang, ya nggak apa-apa, bentar. Eh, Makasih Pak. tapi setelah saya bukakan, tolong diperhatikan secara lengkap gitu ya bang ya. Oh iya. Tolong diperhatikan gitu. Itu aja syaratnya. Tolong dipelajari dan diperhatikan. Ntar saya bukakan dulu. Saya ketikin satu-satu nih. Mungkin Kejadian yang 24. salah satu ayat yang menunjukkan sujudnya sampai ya seperti agama ibadah orang Islam. Hmm. Nih bang, ntar ya. Nih, coba tolong abang perhatikan di layar ya. Nih teman-teman Kristen juga perhatikan di layar. Ini kitab abang ya bang ya. Alkitab Sabda ya. Iya. Nah, nih. Kejadian 24 nomor 52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Oke? Oh iya. Habis itu ini Abraham. Terus Nabi Musa. Nih Nabi Musa. Nabi Musa saya bukakan juga nih. Nih Nabi Musa. Keluaran 34 nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Oke? Lagi-lagi sujud.
Habis itu nih Daud nih. Nih, Daud. Ntar ya Bang ya. Saya bukakan satu-satu kitab Abang gitu. Kenapa saya memilih Islam? Karena kitab Abang sendiri para nabinya menyuruh Islam. Nih. 1 Tawarik 29 nomor 20. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan bersujud kepada Tuhan. Oke? Lanjut lagi ke Ezra. Nih, Nabi Ezra. Dalam Ezra 8 nomor 6. Nih. Nehemia 8 nomor 6. Lalu Ezra memuji Tuhan. Allah yang maha besar. Kalaunya bahasa Arabnya ini Bang, Allahu Akbar gitu, kata Ezra. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Nih. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini kira-kira ritual siapa yang punya Bang? Ngangkat tangan, habis itu mengatakan Allahu Akbar. Lalu yang di belakangnya menyambut amin amin, kata yang di belakang. Hanya di Islam Bang. Terus Yesus juga mengajarkan, ya. Yesus juga mengajarkan ke Islam. Nih buktinya. Dalam Matius 26 39. Nih. Sama yang diajarkan Yesus juga sujud ke tanah Bang. Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Jadi kita nggak pandang agamanya dulu. Kita lihat ajaran para nabinya dulu kayak gimana cara menyembah Tuhan. Ternyata cara menyembah Tuhan itu dahi sampai ke tanah. Silahkan pilih agamanya yang mana. Yang dia angkat tangan Allahu Akbar. Habis itu yang di belakangnya amin. Tuh. Ritual ibadah yang mana? Dari agama apa? Ya, oke. Itu Apa ya mungkin jawabannya, udah Bang? terjawab ya, Bang. Maksudnya Islam. Ya tahu ya. enggak, maksudnya sebenarnya saya pengen menjelaskan sedikit kalau saya itu sebenarnya mesianik. Jadi sebenarnya kita masih mengikuti seluruh perintah Tuhan baik perjanjian lama dan perjanjian baru, dan saya membungkukkan saat membaca Shema Israel. Jadi kalau sama Israel, iya tahu. ya, jadi Kayak gitu kan? Anda nggak bisa menghakimi saya bahwa saya juga sujud di depan Tuhan sih. Jadi apa yang dengan sujud beda Bang. Iya. Tapi kan intinya memberi hormat ke Tuhan, karena juga tidak ada perintah Taurat yang secara jelas bahwa jika ingin berdoa harus sujud, ya kan? Ritual ibadah dengan doa beda Bang. Doa itu ibadah juga tapi beda ritual. Iya, maksudnya nggak ada perintah di Alkitab yang mewajibkan untuk sujud. Ya memang gini. Iya. Kalau kita baca tidak kamu harus sujud, ya enggak. Iya. Tapi kita melihat bagaimana cara para nabi. Caranya mereka gimana ya kan? Cara Ya, kita para boleh nabi menyembah Tuhan kayak gimana. Kan Iya. itu yang saya jelaskan tadi. Betul. Bukan masalah mencari perintahnya. Terus bagaimana cara para nabi memahami Tuhannya juga. Ya. Oke, mungkin boleh next pertanyaan Pak Ustadz. Nah, boleh. Ya. Saya udah ngerti kenapa Pak Ustadz memilih Islam, oke. Bisa ada logisnya. Tapi yang kedua gimana Pak Ustadz? Ukuran keselamatan bagi orang Islam itu bagaimana? Ukuran keselamatan gampang Bang di Islam itu. Takwa. Satu kata dua kalimat, takwa. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke. Nah, artinya saat misalkan orang meninggal gitu, apakah orang Islam sudah pasti tahu dia akan ke surga atau tidak tahu? Bang,
Kalaunya kepastian di surga tuh ada di Al-Qur'an dan di hadis. Oke. Quran surah Maryam ayat 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Dan Allah menyelamatkan orang bertakwa, menyelamatkan orang Islam dari neraka, dan membiarkan orang kafir berlutut di neraka. Lalu dikemanakan yang umat Islam diselamatkan Allah ini? Coba Anda baca Quran surah Al-Bayyinah di ayat terakhir. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Allah akan memasukkan umat Islam ini ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu janji Allah udah. Nah, terus nabinya juga gini, satu lagi. Dari hadis. Dari hadis Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam, umatku kata Nabi, pasti masuk surga. Kecuali yang enggan. Tuh. Tapi bukannya maksudnya yang saya dengar di Islam itu nanti akan ditimbang antara dosa dan kebaikannya. Betul. Nah, itu ada hari pembalasan Yaumul Mizan. Nah, itu ukurannya gimana? Ukurannya gimana? Ya kalau hal yang gaib-gaib seperti itu, Bang, ya itu urusan Allah. Ya, kalau timbangannya seperti neraca apa yang di dunia ini kita timbang, apakah seperti itu? Kan saya belum ke sana, ke Yaumul Mizan. Tapi memang ada hari perhitungan. Kalau nggak ada hari perhitungan, manusia seenaknya, Bang, hidup. Gitu. Dan maksudnya kan itu kan artinya menjadi ukuran dia masuk surga atau enggak dong bagi orang muslim. Oh gini, kalau dia banyak amalnya, amal lebih baik ya banyak, maka dia akan dimasukkan ke surga dengan rahmat Allah. Tapi kalaunya dosa dia banyak ya daripada amal baiknya, maka dia dihukum sesuai dosanya. Kayak gitu, nanti dikeluarkan dari neraka kalau sudah selesai hukumannya. Nah, maksudnya tahu dari mana kalau dia amalnya lebih baik atau taunya setara, taunya gimana? Kan kalau dalam logis kayak artinya kan nggak tahu dong setiap orang gimana. Oh, gini Bang, ya kalaunya masalah amal itu Allah Maha Teliti. Dia mengutus malaikatnya Rakib dan Atid untuk mencatat amal baik dan buruk gitu. Apa yang kita lakukan setiap detik itu dicatat semua oleh malaikatnya. Itu pemahaman Islam. Bukan nggak masuk akal waktu kita ditimbang karena ada catatan Rakib dan Atid tersebut gitu. Jangan dikira dia nggak tahu. Ya, saya tahu dia tahu, tapi maksudnya ukuran seberapa harus dia melakukan baik kan nggak ada yang tahu. Kalau itu perhitungannya dari Allah. Iya, Berapa jadi polisnya? apakah muslim itu nggak tahu dia masuk surga atau enggak? Gimana kalau dia tiba-tiba gini, kalau masuk surga itu pasti. Kan tadi saya udah bilang, saya kasih dalilnya pasti. Kalau dia ditimbang lebih banyak dosanya, dia akan dihukum sesuai dengan hukuman dosa tersebut. Ya contoh aja kayak gini, Bang, hukum pidana kita. Ya, ini saya contohkan hukum pidana kita. Kalau mencuri berapa bulan, Bang? Kurang tahu saya. Anggap 6 bulan, kan kayak gitu. Mencuri barang seseorang, dihukum penjara 6 bulan. Setelah 6 bulan kan dia dikeluarkan. Ya. Nah gitu. Orang yang berdosa tuh setelah ditimbang. Tapi kalau orangnya melakukan pembunuhan berencana, hukumannya seumur hidup. Keluar nggak lagi dari penjara dia? Nggak lagi kan? Gitu. Kalau dia kafir, dia musyrik kepada Allah, nggak bakal keluar lagi dari neraka. Orang yang beriman tadi itu akan dihukum sesuai dengan kesalahan dia. Jadi gitu kan. Jadi kalau di muslim itu dia kalau melakukan dosa dosanya lebih banyak dihukum terus masuk surga gitu. Ya yang penting dia tidak syirik terhadap Allah, tidak kafir gitu. Tidak kufur terhadap Allah. Jadi ada hukumannya gitu, hukumannya sementara gitu. Iya, dihukum sesuai kesalahan dia. Allah itu maha adil. Terus habis hukuman itu baru keselamatan. Ya kalau habis hukumannya udah dia dimasukkan ke surga karena imannya, karena ketakwaannya.
Oke. Gitu konsepnya. Konsepnya begitu. Nggak mungkin lah kalau nggak ada hari pertimbangan dan pembalasan, Bang. Seenak udah nanti manusia hidup. Curi barang orang, macam-macam kejahatan dilakukan. Iya. Kan kayak gitu. Allah Maha Adil, makanya diadakan hari pertimbangan gitu. Iya. Boleh saya tanya, Bang? Oke, boleh. Kalau Anda mesianik, Anda percaya Yesus itu Tuhan? Oh iya. Satu, Yesus dia memang datang sebagai manusia gitu, tapi dia berasal dari Tuhan dan dia itu firman juga. Berarti dia Tuhan menurut Anda? Iya, Tuhan juga. Ada nggak Yesus menjamin keselamatan untuk Anda? Aku menyelamatkan untuk Kristen. Jelas dari awal dia datang di Lukas 2 kan sudah tertulis bahwa dia akan menjadi juru selamat kita kan. Oh, itu telah lahir juru selamat di kota Daud, kan gitu. Iya. Yang dia jadi juru selamat ini dia menyelamatkan Kristen, ada nggak? Kenapa? Yang katanya juru selamat ini dia menjanjikan keselamatan untuk Kristen, ada nggak? Dia menjanjikan keselamatan bagi orang yang percaya kepada dia. Bukan untuk Kristen. Saya kurang percaya dengan sebutan agama Kristen ya. Saya lebih ke orang yang percaya kepada firman-Nya. Jadi saya berarti Anda percaya dengan Yesus tapi Anda nggak percaya gitu ya Kristen ini gitu. Kan saya nggak percaya, maksudnya saya nggak percaya agama Kristen gitu. Agama Kristen kan jelas itu dibuat oleh manusia, tapi saya percaya orang yang Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Berarti kalau begitu nggak usah jadi Kristen ya nggak apa-apa juga, Bang. Ya, Kristen kan maksudnya dari Kristen kan pengikut. Ya kan berarti kalaunya tidak menjadi Kristen nggak apa-apa juga kalau kayak gitu. Yang penting percaya Yesus. Intinya harus pengikut Kristus. Ya sama dengan agama Kristen juga. Lah, sejak kapan Yesus mengatakan aku menjamin keselamatan untuk Kristen? Tuhan Yesus menjaminkan keselamatan bagi orang yang percayanya. Ya kan orang percaya doang, bukan orang Kristen. Tanpa jadi Kristen pun saya percaya dengan Yesus. Iya. Macam mana Anda ini? Saya tuh Bang percaya dengan Yesus. Logika Abang itu gimana maksudnya? Saya itu percaya dengan Yesus, tapi saya Islam. Yang maksudnya logikanya adalah percaya Yesus bahwa Yesus telah mati seluruh Injil itu dan melakukan perintah-perintahnya. Percaya dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang dia sampaikan? Sembahlah Allah. Saya sembah Allah. Akui aku utusan. Saya akui dia utusan. Atau Iya, dia sunat, saya ikut sunat. Tapi percaya saya sama Yesus. Nah, ini yang membedakan. Ya, Anda kan percaya Yesus kan. Soalnya juga di Al-Quran ada, tapi Anda tidak mempercayai Injil yang ada sekarang kan? Yang ada sekarang bukan Injil, Bang. Nah, kan bilangnya bukan Injil, tapi nggak ada Injil lain. Lah, memang sekarang yang ada itu bukan Injil, itu Bible, bukan Injil. Iya, itu jelas-jelas Injil gitu. Loh, dari mana bisa dikatakan itu Injil? Apa arti Injil? Ya, sudah 600 tahun sebelum agama Anda kan? Ya, gini, saya mau tahu dulu Injil apa menurut Anda? Injil adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus dan Rasul Tuhan Yesus. Aduh. Bang. Anda tahu nggak kosakata Injil itu dari mana dulu dah? Kenapa? Anda tahu nggak kosakata Injil itu dari mana? Saya jujur nggak tahu, belum tahu. Injil itu dari bahasa Arab, Bang. Oke. Injil, secara definisi itu adalah firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Oke. Jadi bukan kitab kesaksian, bukan kitab penyelidikan. Jadi yang namanya Injil itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Rasulnya Nabi Isa alaihi salam. Kayak gitu. Lalu ditulis kan? Pelajaran. Dia tidak berbentuk buku. Ya kan ditulis. Kalau nggak ditulis gimana mau tahu?
Lalu kata Anda kan ditulis. Apakah Iya. di kitab Anda tuh perkataan Yesus semua? Ya, ada beberapa Yesus, ada yang enggak. Ada kan perkataan orang. Kalau ada Ya, tercampur maksudnya kayak dengan Al-Quran perkataan aja. orang, penyelidikan orang, bukan Injil namanya. Ya, enggak. Al-Quran kan, Al-Quran juga ditulis juga. Hah? Al-Quran juga ditulis. Kalau nyebut Al-Quran ditulis tinta itu hal wajar, Bang. Maksudnya gini, ya. Di kitab Ya. Anda itu ada tulisan Kalau dari nggak ada yang tulis, gimana mau ada yang tahu Injil? Logikanya kan gitu. Lukas. Kan gitu. Ada Kenapa? tulisan dari Paulus. Ah, Ya. yang mana itu bukan perkataan Yesus kan? Kenapa? Yang mana itu bukan perkataan dari Yesus. Ya ada. Ya, tadi Injil seperti apa? Firman Tuhan yang diturunkan kepada Yesus atau Nabi Isa. Ya, Bukan firman Tuhan yang penyelidikan, diturunkan Yesus. bukan penyelidikan, bukan kesaksian. Nah, itu kan secara definisi. Anda kan yang mendefinisikan sendiri. Nah, Bang, kalau Anda tidak sesuai definisinya, makanya saya bilang nggak Nah, cocok kitab maksudnya Anda disebut Injil. enggak, kalau definisi itu lebih ke perspektif nanti jatuhnya. Ah, kan kayak gitu. Iya kan? Nggak, maksudnya kalau Injil kan firman yang turun dari Tuhan kepada Yesus dan kalau Anda percayanya ya nggak ditulis gitu kan. Ya itu Injil, namanya Tapi Injil kalau kewahyuan. kita ya percaya ya ditulis. Karena gimana orang bisa tahu Injil itu gimana? Ya Gimana kalau kita tahu perjalanan Bang, Yesus gimana? Bang, kalau Nah, mau kalau disebut saya Injil tanyakan juga, di kalau Al-Quran, mau apakah disebut Injil juga, gini. Kalau mau disebut Injil juga, maka firman Tuhan yang dari Yesus aja yang dicatat di kitab Anda. Ngapain ada kesaksian orang? Ngapain ada penyelidikan orang? nggak, maksudnya emang kalau di Al-Quran emang full, eh, maksudnya itu ditulis dengan siapa? Itu kan ada kisah Abraham, Ah, kisah Musa gitu kan. Tapi ya lebih nggak sedetail Alkitab ya. Bukannya saya merendahkan atau Dan apa, kalau tapi kan, Al-Quran itu 100% dia firman Tuhan. nah, Anda tahu dari mana buktinya? Buktinya dia tidak dapat diubah-ubah. Enggak, maksudnya bukti konkretnya di mana kalau tahu itu 100% Tuhan yang nulis, karena saya banyak dengar juga itu ditulis Hmm. oleh rasul-rasulnya. Gini Bang, Anda salah dengar. Yang saya bilang Al-Quran itu 100% firman dari Tuhan. Bukan Oke. ditulis langsung tangan Tuhan, bukan. Oke. Gitu, 100% firman dari Tuhan. Ya itu kan iman, balik lagi ke iman kan? Ah, kan iman perlu pembuktian juga toh. Ya, ya tapi kan pembuktiannya apa? Sekarang aku tanya. Pembuktiannya salah satunya Al-Quran itu tidak dapat diubah-ubah gitu. Ketahuan kalau diubah. Nah, ya Anda nggak tahu kan kalau itu pernah diubah atau enggak? Logikanya kan gitu. Oh, saya tahu. Saya Apa? mengimani kitab saya, sejarahnya seperti apa. Ya saya juga mengimani kan gitu. Jatuhnya balik Kayak lagi ke gitu. iman kan? Nah, kayak gini. Kalau kita mau membuktikan, ambil dari kitab-kitab Anda ataupun kitab saya. Mana yang lebih masuk akal gitu aja kan? Ya. Nah, kalau kita melihat ke Al-Quran saya, ya, di Al-Quran saya diatur ayat 6, ada api di bawah lautan. Tuh, ada api di bawah lautan. Apinya menyala-nyala, tidak mengeringkan air laut, dan air laut tidak bisa memadamkan api. Itu terjadi di Amerika, di Laut Amerika. Apa? Air laut tidak bisa memadamkan api. Iya, Gimana itu ceritanya? air laut itu tidak bisa memadamkan apinya, dan apinya tidak bisa menghabiskan air lautnya. Nih, Mm-mm. saya tuh kasih tunjuk Ya ini lebih ke scientific kan? sains pembuktiannya. Jadi kalau Anda pikir, coba siapa yang mengetahui kalau bukan yang menciptakan langit dan bumi ini? Betul nggak? Sebenarnya ya, eh, agama, maksudnya tidak, kalau di kitab kita ya sebenarnya nggak semuanya scientific gitu, ya kan? Hmm, Maksudnya kita percaya agama kita masing-masing itu pasti bukan berdasarkan sains dong. ya. Tapi kan agama itu memuat juga ilmu pengetahuan. Nih, di dalam laut ada api yang menyala, ada lava gitu. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya itu Inilah aktif.
Gini, Oke, ini telah mematahkan tuduhan orang-orang bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menyelam ke dasar laut, nggak pernah. Pasti yang ngomong di Al-Quran yang menciptakan bumi ini. Karena dia tahu bagaimana dia membentuk ciptaannya. Itu salah satunya. Kalau Ya, mau diuji, coba kalau kitab abang, bang, ada nggak ya tiang langit bergoyang-goyang? kayak apa angin topan kan? Tiang langit bergoyang-goyang. Langit bergoyang-goyang maksudnya gimana tuh? Tiang langit bergoyang-goyang di kitab Anda tuh. Singa makan jerami, ular makan debu. Ya itu bukan, itu namanya metafora, bukan. Maksudnya itu Buaya keluar api dari mulut. Macam-macam gitu. Enggak bisa. Terus bang ya di kitab Anda tuh ujung bumi dan ujung langit pun ada gitu. itu bukan itu bukan mengatakan suatu fakta, tapi itu suatu kayak metafora, bukan hal yang fakta gitu. Kayak pergilah ke ujung bumi sampai ujung-ujung bumi. Kan bukan artinya ada ujung bumi gitu. Nah itu masalahnya. Perlu sekolah lagi tuh tukang tulis. Ya, Anda nggak Iya. usah perlu ya gitu sih. Ya sudah. Ada lagi bang? Ya sebenarnya saya kalau saya ya, mengapa saya pilih, mungkin saya ingin menjelaskan kenapa saya pilih Kristen gitu kan. Saya juga melihat juga agama lain walaupun saya emang dari kecil agama Kristen. Ya saya percaya bahwa ya nggak ada agama lain yang seperti saya gitu. Nggak ada suatu sosok gitu yang benar-benar datang ke dunia ini untuk menjadi seperti kita gitu. Dan suatu hal yang saya ambil dari Yesus ya, dia tuh datang bukan seperti wah megah dengan kemegahannya, dengan pedang atau dengan apa, dia dengan sosok yang sangat humble gitu. Dia datang, dia seorang miskin dan dia mati untuk kita gitu. Dan saya merasa bahwa tidak ada Tuhan lain yang seperti itu. Oh baik. Yang benar-benar Jadi bisa jadi humble himself, merendahkan dirinya gitu. merendahkan dirinya. Jadi pantas Tuhan itu jadi manusia maksud Anda. Kenapa? Berarti Tuhan menjadi manusia gitu. Betul, ya secara nggak langsung Tuhan menjadi manusia. Bang, abang kan manusia, betul? Dan iya, bagaimana Saya mau Tuhan? tanya abang sedikit. Ya, Anda seorang manusia, betul nggak? betul. Mau nggak Anda jadi ayam? Eh, ya untuk apa? Ya, bukan masalah untuk apanya. Kalau ada keperluan, mau nggak Anda jadi ayam? Ya harus ada alasan ya. Kalau nggak ada alasan ya saya nggak perlu. Buat bicara Sekarang sama ayam alasannya. Mau nggak Anda Tuhan jadi ayam? Tuhan yang paling spesial, yang dia Ya membuat gini, gambar dan serupa adalah manusia kan. saya Itu tanya Tuhan Anda, yang Anda membuat yang manusia ini mau nggak jadi ayam? Nah, maksudnya gimana Tuhan ingin bertemu dengan manusia, gimana caranya? Bentar, saya nggak ke situ dulu. Yang saya tanya Andanya. Anda kan sekarang ini manusia. Mau nggak Anda jadi ayam? Ya harus ada sebab. Ya, ibaratnya Anda mau bicara sama ayam. Ya buat Biar paham bahasa ayam. Oke, Mau kalau nggak Anda jadi ayam? misalkan saya Tuhan nih, terus saya yang Bukan, ciptakan ayam. Anda yang manusia ini aja. Anda yang manusia ini aja toh. Ya kalau Anda ada mau bicara tujuan sama yang ayam, jelas mau ya nggak Anda jadi ayam? saya bisa aja jadi ayam. Mau Anda jadi ayam? Mau, kalau misalkan ada tujuan yang jelas ya. Mau jadi ayam. Berat teman-teman, Nggak, nih, Anda nih. mau jadi ayam. Pak Ustadz nih pertanyaannya nih lucu Lah, banget. Bang, kalau kau jadi ayam ya kakinya cuma 2, Bang. Iya. Iya. Nggak ada tangannya lagi. Mau kau jadi kurang gitu? Ya, sekarang nih kalau misalnya sekarang saya tanya balik, kalau Pak Ustadz jadi Tuhan ya kan. Ah, Pengen ketemu nih sama manusia. ah. Pengen juga nggak jadi manusia, kayak cobalah sekali-sekali jadi. Saya ngapain? Ya udah, Ya, itu kan perspektif ya. orang kan. Ya kayak tadi saya manusia mau kan jadi ayam, nggak mau saya jadi ayam. Ya itu kalau manusia Itu jadi pula ayam. Tuhan.
logikanya nggak mau dia itu jadi manusia Nah, ciptaannya. enggak juga dong. Ah, coba kayak gini dah. Ya, kita Karena mari begitu berpikir, Pak. besar kasih Baik, Allah coba kepada kita dunia berpikir. ini. Coba saya mau tanya Anda satu-satu. Nah, Anda dan saya manusia, betul nggak? betul. Betul. Kalau kita makan nasi wajar nggak, Bang? Wajar. Wajar. Ah, kalaunya kita makan kotoran, itu wajar nggak? Nggak wajar. Nggak wajar. Mm. Artinya bagi manusia saja, ciptaan Tuhan ada yang tidak wajar bagi manusia. Apalagi bagi Tuhan. Nggak wajar Tuhan itu jadi manusia. Nggak wajar. Nggak wajar Nggak tahu juga dari mana? Tuhan itu dikandung mana? manusia. Nggak wajar Tuhan itu Dasarnya apa? jadi manusia. Dasarnya apa? Karena nggak pantas bagi dia. Enggak, dasarnya apa dulu? Dasarnya nggak pantas bagi dia. Ya, coba sebutkan di Al-Quranmu. Ada nggak dasar itu? Ada. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan makhluknya. Ya, ya itu kan bukan dasarnya. Dia nggak boleh jadi manusia. Lah, masalah jadi kita tadi saya udah contohkan sama Anda. Kita manusia bisa nggak menyuap tai ke mulut? Bisa kan? Itu analogi yang sangat berbeda. Ah, makanya itu bisa gitu. Tapi kita nggak pantas untuk makan kotoran. Enggak, Artinya maksudnya apa? Bagi kita Anda gini, yang Bang. Bagi membuat kita, ukuran ya, pantas bagi dan nggak kita yang pantas. manusia aja itu ada yang tidak pantas bagi manusia, apalagi bagi Tuhan. Enggak, Kagak itu pantas Anda Tuhan yang itu Anda yang jadi yang manusia. membuat ukuran itu. Lah, coba berpikir di situ Ya, secara waras. ya enggak, maksudnya secara waras Pikir saja. waras-waras gitu. Ya, Sekarang gini, kalau Tuhan ingin bertemu dengan manusia gimana? dia tinggal mengutus utusannya. Ya kan dia juga bisa menjadi manusia. Apa yang Enggak mustahil? pantas bagi dia jadi Tuhan manusia. maha besar gak? Ya, Tuhan maha besar. Nah artinya dia bisa dong. Apanya bisa? Bisa menjadi manusia. Nah, kalau dia maha besar mau turun ke bumi, enggak muat bumi nanti. Enggak, maksudnya dia bisa berubah menjadi manusia. Enggak, Oh, enggak logikanya pantas. gitu dong. Kalau itu enggak Kan bisa. pantas. Sekarang artinya Tuhan Anda memiliki limitasi dong. Enggak pantas kalau dia jadi manusia karena Enggak, hilang, tapi banyak Tuhan Anda hilangnya. punya limitasi dong. Maha kuatnya hilang, maha adilnya hilang jadinya kalau jadi manusia. Maha kuat kok kalau dia datang ke manusia. Maha adil juga enggak bisa lagi dia adil. Bisa. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau dia jadi manusia Yesus itu dia maha adil. Berarti Yesus maha adil menurut Anda? Adil dia pas Oke. datang ke bumi. Baik. Yesus turun di abad pertama, betul? Iya. Ah, selama 33 tahun dia di Nazaret, betul? Iya, betul. Pada saat itu orang-orang di Nazaret melihat Yesus, melihat Tuhan dengan bola matanya, betul? Ya. Nah, sekarang mana keadilan Yesus bagi kita berdua? Sekarang gitu. Bisa nggak kita lihat Yesus sekarang? Nggak adilnya dari mana gitu? Adilnya dari penglihatan mata kita. Masa orang abad pertama aja yang bisa lihat Tuhan? Ya itu Saya kayak dan Anda nggak bisa lihat Tuhan. enggak itu contoh Nggak adil keadilan Tuhan yang macam lucu. apa kayak gitu? Enggak, itu contoh keadilan yang lucu kayak artinya Allah nggak maha adil dong kalau dia utus Muhammad. Kenapa nggak ada utusan Muhammad sekarang? Kan kayak gitu pertanyaannya. Enggak Artinya dia nyambung, nggak Bang. maha adil Kalau dong. masalah Allah itu maha adil. Makanya dia dari zaman bahula, Enggak. Konsep zaman Nabi keadilan Adam. itu jangan gitu. Gini, Bukan itu. coba Anda Itu kayak coba keadilan wah, Allah dari segi kayak mata kita saya- nih, saya jelaskan kepada Anda. Ya, sedikit saya jelaskan kepada Anda. Keadilan Allah Tuhannya umat Islam bagi seluruh manusia, bagi yang buta. Dia kagak pernah nongol. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti Enggak, dia dia- nggak bakal dia tapi- nongol. dia berbicara ke Dia Abraham kepada nggak? seluruh manusia, Dia berbicara ke manusia Abraham itu tidak dapat melihat dia semuanya. Dia Itu berbicara ke baru Abraham Tuhan yang nggak? adil. Pas zaman itu dia berbicara ke Abraham nggak Allah? Nah, itu enggak kelihatan itu. Iya tapi kan berbicara. Kenapa Allah belum berbicara ke kita? Itu kan kayak gitu konsep keadilan Anda. Nah, teopaninya kan sama Abraham dia ngomong.
Kan tujuan Tuhan, pasti ada Ah, tujuan tersembunyi kenapa Tuhan menjadi manusia pas oh, nggak masuk di zaman itu. akal. Ada. Karena hilang maha adilnya. Anda saja Sebenarnya coba jelaskan di sebenarnya ini mana akan maha adilnya, di mana maha adilnya Yesus, ya, bagi mata kita coba. ya sebenarnya gini sih. Sebenarnya ini bakal end to end. Maksudnya ini nggak bakal ada titik temu soalnya ya kita memiliki imannya sendiri. Menurut Anda nggak masuk akal, menurut saya masuk akal. Jadi ya adalah dari hati kita. Kita percaya mana gitu. Menurut saya gitu. Ya gitulah. Jadi mari berpikir aja gitu loh. Kalau Allah Subhanahu wa taala Kalau Maha Adil, dengan orang buta pun dia Maha Adil karena dia nggak pernah nongol. Nah, ini Tuhan yang nongol enak kali di abad pertama orang lihat Tuhan. Di tahun 2025 orang kagak bisa lihat Tuhan. Ini Tuhan macam apa kagak adil? adil kayak gini, ya kan saya udah bilang itu kayak Di situ enggak nggak adilnya. keadilan gimana? Lah keadilan bagi mata manusia. Artinya Anda bilang kalau Allah nggak adil juga dong utusan Muhammad kenapa di zaman 600 AD gitu. Loh, tapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Ya juga seluruh manusia juga. Ya Ya, kan kayak gitu. Ini yang saya koreksi itu, kalau Yesus Maha Adil, keadilannya mana bagi mata kita? ya intinya Tuhan datang di Iya. perfect timing. Intinya Udah Tuhan aja, datang udah di bang, perfect Imanis timing aja itu udah. kayak ini menurut saya argumen yang Hmm. tidak kuat sih. Iya, kayak Ya, gimana menjelaskan keadilannya? Nggak bakalan ya bisa. begitu sih Pak. Saya bang udah tanya itu sampai ke pendeta S3, nggak bisa Mm-mm. jawab dia. Nah, sebenarnya saya kan udah jawab adil itu. Nggak adil. Di mana keadil? Kalaunya Yesus itu adil, ya maka dia menampakkan dirinya kepada seluruh manusia, baru disebut adil. Kenapa harus adil begitu? Nggak, Lah, sekarang definisi adil itu apa? ya kan sama rata tuh. Sama Yesus rata. memberikan Kita Yesus sekarang dapat dilihat Tuhan dapat dilihat oleh nggak, manusia di abad pertama. emang kalau mau percaya itu harus lihat Lah, dengan bukan mata. bukan masalah percaya harus melihat tidak adil atau tidak gitu. Enggak. Sekarang ya saya tanyakan balik ke Anda kalau apa maksudnya? Ya sekarang firman itu nyampe ke saya, ya itu adil. Tuhan adil kan? Tersebar di seluruh Bukan dunia. bukan Semua orang masalah tahu bukan firmannya. masalah iman atau firman, fisik Tuhan bisa kelihatan. Nggak ada kewajiban keselamatan harus lihat fisik Tuhan. Saya nggak bicara keselamatan, saya bicara keadilan. Di Ya mana itu keadilan keadilan. Tuhan bagi mata kita. Masa orang di abad pertama aja yang bisa lihat fisik Tuhan? Apa sih? Sekarang saya nggak Enggak, bisa sekarang lihat Tuhan. Ini Tuhan macam sekarang apa artinya coba? enggak, artinya melihat tuh wajib gitu. Eh, Wajib semua orang lihat gitu. wajib agar Nggak dia ada. disebut adil. Artinya Anda harus wajib melihat Muhammad di zaman itu. Enggak. Kalau dia kagak nongol, kagak Di kagak nongol manakah sama sekali. sekarang saya tanya, di mana di Alkitab suruh Anda semua harus wajib melihat Tuhan? Hmm. Di Di mana? Alkitab. Iya, melihat wajah Yesus. Oh, Ada ini nggak? kalau wajah Yesus beda-beda, Bang. Enggak, maksudnya kan Anda ini ngomongin adil nih. Ah. Ada nggak tapi perintah Tuhan yang mewajibkan untuk melihat secara langsung Yesus? Ada nggak? Nah, kan nggak ada. Nah, kalau nggak ada, artinya bukan Ya nggak adil nggak ada artinya. masalah, nggak ada masalah keadilan dong. Kalau satu orang manusia melihat Tuhan, fisik Tuhan dengan matanya, maka seluruh manusia harus lihat. Itu disebut Tuhan adil. Tapi kalau manusia ya tidak dapat melihat Tuhan itu dengan mata, nggak perlu dia nongol sampai kiamat nanti, nggak perlu. Itu Tuhan yang adil. Ya sudahlah, terserah kalau Anda. Ya Pikir sudahlah ke kalau Anda waras-waras percaya Bang, ya. kalau Pikir aja ke waras-waras. ya udah deh Bang. Ya udah deh Pak. Ya, oke dah, ya selamat istirahat gitu ya. Ya udah, terima kasih atas jawabannya Sama-sama Pak Bang Yusuf. John. Semoga Ya, mau kita berpikir. sama-sama memiliki iman, yang penting kita saling toleransi aja ya Pak. Oke Bang. Oke ya, atas diskusinya.
Ya, siap. Kasih, Pak. Selamat malam. Ustaz. Kan macet di situ. Nggak bakalan bisa dibuktikan keadilan Yesus ya, karena dia jadi Tuhan jadi manusia tuh nggak bisa dibuktikan ya, nggak bakalan bisa. Oke teman-teman, sesuai janji saya di awal ya, teman-teman semuanya kita akan spill satu-satu ya. Setiap kali saya turunkan Kristen ada pemberitahuan. Baik teman-teman semuanya ya, kita sedang mengumpulkan wakaf mushaf Al-Quran untuk seluruh Indonesia, terkhusus untuk adik-adik kita yang terkena bencana banjir gitu ya di Sumatera. Itu kita kumpulkan udah 4 hari berjalan, dan kemarin masuk sekitar 1.150.000 rupiah per tanggal 27 ya. 1.150.000 rupiah per tanggal 27. Jika teman-teman Bapak Ibu ya ingin beramal jariah, juga ingin berwakaf, sementara saya pakai rekening BCA saya, karena hari Senin besok saya baru ke bank ya. Habis ini saya bikin surat permohonan dulu. Nah, ini banknya Bank BCA ya, nomor konfirmasi yayasannya di sini ini. Konfirmasinya ke yayasan, bukan ke saya ya. Ini nomor yayasan. Nih. Oke. Nah, saya kasih waktu 1 menit. Nih, sampai penyemangat. Itu nomor yayasan ya teman-teman ya. Nomor yayasan. Ini banknya Bank BCA. Kita akan naikkan Kristen lagi setelah ini, setelah penyematannya hilang ya. Yang di YouTube saya sematkan itu ya. Ustadz, bila berkenan datang ke silaturahmi ke Sumatera. Udah, kemarin saya udah ke Medan. Ini nomor yayasannya, ya Yayasan Iman. Ini rekening sementara yang